Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, nah, alhamdulillah ya hari ini kita bisa kembali berkumpul eh, untuk mengikuti pembelajaran matematika, di mana pada hari ini adalah pertemuan kedua kita belajar matematika secara daring atau secara online melalui aplikasi Google Meet. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara melakukan penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan, tapi yang masih sederhana, yaitu dengan penyebut yang sama. Nah, siapa yang masih ingat kalau menjumlahkan atau mengurangi pecahan itu bagaimana caranya? Kemarin kan ada catatannya ya, apanya yang dijumlah atau apanya yang dikurang. Kalau mau melakukan operasi hitung penjumlahan ataupun pengurangan pecahan. Karena melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan itu sama caranya. Cuma yang berbeda nanti operasi hitungnya. Bagaimana? Ada yang masih ingat? Pembilangnya Kenapa pembilangnya Aisyah? di jumlah. Iya, kalau penjumlahan berarti yang dijumlah pembilangnya. Kalau pengurangan berarti yang dikurangi pembilangnya juga. Bagaimana dengan penyebutnya? Tidak berubah. Nah, penyebutnya tidak berubah kalau sudah sama. Nah, sekarang kita mau bahas bagaimana kalau kita ingin menjumlahkan atau mengurangi pecahan, tapi penyebutnya berbeda. Nah, sekarang di sini Pak Guru kasih sebuah contoh. Sama dengan 1/2 dikurang 2/3 itu hasilnya berapa? Kemarin kan ada yang jawab ya, 3/5. Dan ternyata itu tidak benar. 3/5 itu bukan hasil dari 1/2 dikurang 2/3. Maaf, tambah ya. Sini tambah. Nah, bukan 3/5 jawabannya. Salah. Tapi kita harus samakan dulu penyebutnya. Antara 2 dan 3 ini kita harus cari KPK-nya. Siapa yang tahu apa kepanjangan dari KPK? Ada yang tahu? Paling kecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Saya tanya lagi, yang mana itu yang disebut dengan kelipatan? Ada yang tahu? Misalnya kelipatan 2, siapa yang bisa kasih contoh kelipatan 2 itu yang mana? Kelipatan 2, ayo siapa yang tahu? Atau belum ada yang tahu yang mana itu yang disebut kelipatan? Saya Pak. Nah, coba Nur Amalia, Amsa. 2, Kelipatan. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ya. Dari mana ambil angka-angka itu, Nur Amalia? Nur Amalia dari mana tadi dapat angka 2, 4, 6, 10 dan seterusnya itu dari mana? Supaya temannya tahu. Ditambah Dari bertambah 2 ya. Jadi kelipatan 2 itu artinya bertambah 2 setiap selalu bertambah 2 ya. Atau dengan kata lain hasil perkalian 2. Nah, itulah yang disebut dengan kelipatan. Nah, sekarang Pak Guru akan perlihatkan dulu perkalian ya. Kemarin kan Pak Guru bilang kalau mau belajar matematika itu harus menguasai dulu perkalian 1 sampai perkalian 10. Kalau anak-anak tidak tahu atau tidak hafal perkalian 1 sampai 10 itu akan susah nanti belajar matematikanya. Nah, sekarang tadi Amalia ya menyebutkan kelipatan 2. Ini kelipatan 2. Mulai dari 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Karena setiap kali pindah atau setiap kali bergeser dia bertambah 2. Makanya dikatakan kelipatan 2. Jadi ini sebenarnya kelipatan. Makanya misalnya kalau kita mau cari KPK, tadi kan KPK, KPK. Kelihatan ini yang saya tulis KPK? Ini yang kecil, kelihatan Ji? Kelihatan. Ya.
KPK tadi ya, kelipatan. Nah, Nana sudah tahu kelipatan. Ada kata persekutuan terkecil. K-nya itu artinya terkecil. Nah, yang mana yang disebut kelipatan persekutuan terkecil atau KPK? Misalnya saya kasih contoh ya, Pak Guru kasih contoh. Kita mau cari kelipatan 2 dan maaf, KPK-nya 2 dan 3. Ya. Kita mau cari KPK 2 dan 3. Kita cari di sini kelipatan 2 yang ada juga di kelipatan 3. Kita mulai misalnya dari 6 ya. 6 ada di kelipatan 3 juga. Kemudian berapa lagi? Selain 6, ayo siapa yang bisa lihat? Nah, 12 ini ya. Ini. Apalagi? Masih ada kah? Kelipatan 2 yang ada di kelipatan 18. Oke, ini saja ya. Kalau dari 1 sampai 10 sebenarnya banyak kelipatan persekutuannya banyak sampai ke atas tidak terhingga ya jumlahnya. Ada banyak, tapi karena yang mau dicari terkecil jadi kita tidak usah cari sampai banyak. Cukup kalau anak-anak sudah tak dapat satu, mulai dari awal ya, dari yang terkecil sudah dapat satu, berarti itu jawabannya. Karena kita mau cari yang terkecil. Di antara 6, ini 6, kemudian 12, dan 18, yang mana yang paling kecil? 6. 6. Jadi KPK 2 dan 3 itu sama dengan 6. Ini ya KPK-nya 6. Begitu cara mencari KPK. Misalnya kita coba lagi deh. Kelipatan atau KPK dari 4 dan 5. Yang mana? Ada yang bisa langsung tebak? 4 dan 5. 20. Nah, 20. Ini ya, 20. Ini yang paling kecil. Walaupun sebenarnya ada yang lain ya, ada kelipatan persekutuan yang lain, misalnya mana ini? 40. Ini juga kan? Ini juga namanya kelipatan persekutuan, tapi tidak terkecil karena yang terkecilnya itu 20. Oke, misalnya lagi kita kasih contoh lagi. Kita hapus dulu coretannya ya. Ini hapus lagi. Kita mulai lagi misalnya 4 dan berapa? 6. Coba lihat. Antara kelipatan 4 dan kelipatan 6, yang mana yang sama? 12. 12. Ini ya, 12 ya. Di 4 ada 12, di 6 juga ada 12. Berarti kita pilih 12. Jadi 4 dan 6 itu KPK-nya 12. Sekarang 8 dan 9. 8 dan 9. Berapa? Cari yang sama. 72, Pak. Iya, 72. Jadi nanti dia sama di 72 karena yang di atasnya ini sebelum 72 tidak ada yang sama ya. Arti lain dari kelipatan persekutuan itu adalah bilangan ya, Pak Guru jelaskan. Arti lainnya adalah bilangan adalah sebuah bilangan yang bisa dibagi, misalnya KPK antara 8 dan 9 ya. Berarti kita cari bilangan yang bisa dibagi 8, bisa juga dibagi 9. Itu artinya KPK ya, kelipatan persekutuan. Berarti dia bisa dibagi 8, bisa juga dibagi 9. Sama tadi KPK-nya 4 dan 6. Bilangan itu bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 6. Nah, nanti supaya anak-anak bisa tahu juga bagaimana cara mencari KPK di luar dari 1 sampai 10. Tinggal mencari satu bilangan yang bisa dibagi oleh kedua bilangan yang ingin kita cari KPK-nya. Kalau yang di sini semuanya pasti sudah tahu ya. Kita coba kasih contoh satu lagi. Pak Guru mau langsung tanya aja satu orang ya. Coba saya lihat. Coba siapa ini ya yang bisa? Atau angkat tangan yang bisa? Yang duluan angkat tangan saya kasih kesempatan. Angkat tangan yang bisa. Di situ kan ada pilihan angkat tangan. Ayo. Yang bisa silakan angkat tangan. Yang mau menjawab. Belum saya kasih soal ya. Tapi yang mau saya tanyakan masih KPK antara 1 sampai 10. Coba. Di bawah situ di HP-nya ada tanda tangan ya. Gambar tangan. Nah ini ada Sukmawati. Siapa ini nak Sukmawati?
Yang Sukmawati atas nama siapa? Halo, Sukmawati. Bisa diaktifkan mic-nya, nak. Baru bicara atas nama siapa? KPK-nya KPKA, KPK. Sukma Mawati. Atau Rehan deh, Rehan Abi. Bisa nggak bicara diaktifkan mic-nya Rehan? Iya. Rehan, coba berapa KPK? Coba Rehan ya, dilihat perkaliannya ya. KPK antara 2 dan 7. Pak. 2 dan 7. Mm. KPKA 14. Iya, 14 ya. Jadi 2 dan 7 itu KPK-nya 14. Kita bisa lihat di sini. Di kelipatan 2 ada 14. Di kelipatan 7 juga ada 14. Nah, sekarang satu lagi deh. Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Tadi sudah Rehan. Faisa. Sudah bisa aktifkan mic-nya Faisa? Tadi Rehan sudah ya. 7 sama 12, 7 sama 2, 14. Coba Faisa bisa? Bisa. Oke, Faisa, coba kelipatan antara 4 dan 7. 4 dan 7, Faisa. 28. 4 dan 7, 28. Oke, betul ya. Jadi ada di perkalian 7, 28, ada juga di perkalian 4, 28. Sama ya, 4 kali 7. Kemudian, kenapa yang lain turunkan tangannya? Kalau masih ada yang mau menjawab, silakan kita kasih kesempatan. Oke, anak-anak sekarang bagaimana misalnya kalau dia di atas 10 ya, kita tidak lihat misalnya tidak ada perkaliannya di atas 10. Misalnya saya kasih contoh, antara misalnya 12 dengan 3 lah. Ayo, KPK antara 12 dengan 3 berapa? 12. 12. Nah, cara mencari KPK-nya kalau sudah misalnya salah satunya atau dua-duanya lebih dari 10, misalnya saya kasih contoh ya, misalnya ini 12-nya dan 3. Kita mau cari ya antara KPK 12 dan 3. Kita cari kelipatannya yang besar anak-anak. Jadi yang besar kita cari kelipatannya yang bisa dibagi oleh yang kecil. Misalnya 12 ya. 12 kita cari kelipatan 12, tapi tetap mulai dari 12. 12. Mulai dari 12 kan sudah 12 kan 24 ya. Nah, sebenarnya kita tidak susah sampai di 24 karena kita tahu 12 itu sudah bisa dibagi 3. Kalau kelipatannya yang besar itu sudah bisa dibagi dengan yang kecil, berarti dia adalah KPK-nya. Contoh lagi, misalnya berapa ya? Misalnya 25 dengan 3. Nah, kita cari kelipatan 25, kelihatan gini ya, saya tulis di atasnya. Bentar aja Kak, karena ada tulisan di bawahnya. Ya, kita cari kelipatan 25 yang bisa dibagi 3. Untuk sementara nanti anak-anak bisa mencarinya menggunakan kalkulator ya. Tentu, tapi untuk menentukan kelipatannya kan tidak usah. Misalnya 25, kelipatan 25 ya, 25. Bisakah dibagi 3? Apakah 25 ini bisa dibagi 3? Nanti anak-anak hitung. Tidak bisa ya. Ini kan tidak bisa dibagi 3. Setelah 25 berapa lagi? Ayo, siapa yang tahu? Kelipatan 25. Setelah 25, dia bertambah lagi 25. 50, Pak. 50. Oke. Bisakah dibagi 3 50-nya? Tidak bisa. Tidak. Setelah 50 berapa lagi? 75, Pak. 75. Bisakah dibagi 3 75-nya? Bisa. Bisa ya, bisa. Kenapa bisa? Kita coba tes ya. Coba tes ya, 75 dibagi 3. Mudah-mudahan anak-anak sudah semua belajar ya, atau sudah tahu semua cara melakukan pembagian. Misalnya di mana ini saya tulis? Hapus dulu. Tidak apa-apa di sini semua ya, ditulis. Oke, kita hapus. Kita mau bagi 75 dibagi dengan 3.
Kuncinya adalah perkalian 1 sampai 10 ya. Kita tetap berapapun yang mau dibagi, berapapun yang mau dikali, operasi hitungnya, operasi hitung perkalian dan pembagiannya itu kuncinya ada di perkalian 1 sampai perkalian 10. Jadi anak-anak memang wajib hafal ini perkalian 1 sampai 10. Yang pertama, kita akan bagi 7 dibagi 3 ya. Berapa perkalian 3 yang menghasilkan 7? Kalau tidak ada menghasilkan 7, kita cari yang dekat dengan 7. Ayo, siapa yang tahu? 6. Jangan hasilnya disebut. Yang saya tanyakan berapa kali 3 mendekati 7. Jangan hasilnya. 2. Iya, 2 kali 3 ya. Ini kan 2 kali 3, 6. Karena kalau 2 kali 4 lewat ya. Kita cari yang paling dekat dan tidak melebihi 7. Berarti kita tulis jawabannya di sini 2. 2 kali 3 jawabannya kita tulis di sini 6. Kemudian kita kasih tanda garis seperti ini. Ini dikurangi anak-anak. Dikurangi. Ingat ya. 7 dikurang 6 berapa? 3. Hah? 2. 7 kurang 6. 1. Nah, masih ada 5 ya. 5-nya ini kita turunkan lagi. Sekarang cari lagi perkalian 3 yang hasilnya 15 atau dekat dengan 15. 5. 5. Hasilnya kita tulis di sini. 5-nya kita tulis di sini. 5. Di sini 5 kali 3 15. 15 juga. Kemudian kita kurangi. Hasilnya berapa? 0. 0. Kalau sudah 0 berarti sudah kita dapat hasilnya. Berarti 75 dibagi 3 itu sama dengan 25. Artinya bisa ya. 75 itu dibagi 3. Yang mana contohnya yang tidak bisa dibagi? Yang tadi misalnya 50 ya. Kita coba. Kita buktikan apakah benar 50 itu tidak bisa dibagi 3. 50 dibagi, kan tadi sebelum 75 50 ya. Perkalian 3 yang mendekati 5 berapa? 1. 1 ya. 1 kali 3 sama dengan berapa? 3. Saya tunggu dulu. Hapus dulu. Oke. 1 kali 3 sama dengan 3. 3. Oke, kurangi. 5 dikurang 3 berapa? 2. 2. Ada 0 ya. Ada sisanya 0 ya. Kita turunkan 0-nya. 20. Cari perkalian 3 yang mendekati 20 berapa? 6. Oke, tulis 6. 6 kali 3 berapa? 18. 18. Nah, sekarang 20 dikurang 18 berapa? 2. 2. 2. Sekarang, ya 2 ya. Sekarang kita lihat 2 ini apa masih bisa dibagi 3? Tidak bisa. Tidak bisa ya, karena lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti tidak cukup dibagi 3. Misalnya, saya kasih contoh. Kita punya permen 2. Tapi kita mau kasih ke teman kita 3 orang ya. 3. Berarti pasti ada 1 orang yang tidak dapat. Itu artinya tidak bisa dibagi lagi. Karena yang mau dibagi lebih sedikit daripada yang mau ambil. Berarti tidak bisa. Makanya tadi 50 itu bukan KPK dari 3 dan 15. Yang benar adalah 3 dan KPK 3 dan 15 itu berarti tadi 75 ya. 15 bukan 25 ya. Bukan 15 ya, 25. Maaf. 25 dan 3. Itu KPK-nya 75. Oke. Mudah-mudahan sudah bisa semua menentukan KPK karena ini kuncinya mencari atau melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita lanjut ke contoh soal saja ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang perhatikan bagaimana cara melakukan operasi hitungnya. 2/3 dikurang 1/2. Nah, karena penyebutnya berbeda ya, ada 3 dan ada 2, maka kita cari KPK dari 3 dan 2. Siapa yang tahu? KPK dari 3 dan 2 berapa? 6. 6. Nah, kita tulis begini ya. Kalau sudah dapat KPK-nya kita tulis begini ya. Perhatikan cara penulisannya.
Kita buatkan pernya di atas, per 6 dikurang per 6. Karena kita mau samakan penyebutnya. Artinya nanti setelah jadi di sini semuanya sudah penyebut 6. Kemudian langkah berikutnya, 6 yang pertama, 6 yang di depan ini kita bagi dengan 3. Ya, lakukan anak-anak baik-baik ya. 6 dibagi 3 berapa? 2. 2-nya itu kita simpan di sini, baru dengan dikali dengan pembilangnya. Ya, dibagi, di sini dibagi ya. Dibagi kemudian dikali. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 2 berapa? 4. Hasilnya kita tulis di sini 4. Oke. Angka berikutnya sama. Ini dikaliin. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3. Bisa ditulis di sini ya supaya membantu 3. 3 dikali 1 berapa? 3. 3. Di sini 3. Nah, kalau sudah seperti ini, maaf, ini sudah ada tulisannya, Pak. Jadi, kalau sudah seperti ini kan sudah sama penyebutnya ya. Kembali ke materi pertemuan pertama. Tinggal dikurangi, 4 dikurang 3, penyebutnya tetap per 6 ya, karena tidak berubah. Tadi sudah tahu semua, ini pelajaran pertama. 4 kurang 3 berapa? 1. 1. Jadi jawabannya 2/3 dikurang 1/2, ternyata jawabannya 1/6. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham ya cara melakukan penjumlahan pengurangan. Sama, penjumlahan pengurangan sama. Tinggal nanti operasi itunya yang berbeda. Kalau di sini kurang, berarti di sini juga kurang. Nah, sekarang supaya lebih rapi penulisannya, kita tidak terlalu banyak menulis angka 6, kita bisa tulis seperti saya kasih contoh ya. Nanti Pak Guru akan seperti itu terus cara penulisannya supaya tidak boros penulisan angka 6-nya. Bisa kita tulis seperti ini anak-anak. 2/3 dikurang 1/2 sama saja yang di atas ya. Kita buat tanda per yang panjang seperti ini. Kemudian karena penyebut 3 dan 2 KPK 3 dan 2 6, kita tulis saja 6 1 di sini ya. Kemudian sama jalannya. 6 dibagi 3 2. 2 kali 2 4. Kemudian 6 dibagi 2 lagi kan sama-sama 6 ya. 6 dibagi 2 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Tanda kurangnya kita pindahkan seperti ini. Hasilnya tetap sama 1/6. Jadi nanti kita pakai model seperti ini ya supaya rapi kelihatan. Ini kan terlalu banyak angka 6 kita tulis ya. Kalau seperti ini kan lebih simpel. Pak, tidak kelihatan gambar, Pak. Apa? Tidak kelihatan gambar. Oh, 5.000. siapa yang tidak lihat gambarnya? Ada, Pak. Jaringan tak kayaknya nak. Yang lain bagaimana? Lihat semua? Iya. Oh, jaringan tak kayaknya nak. Iya. Coba bisa keluar dulu baru masuk lagi. Yang tadi yang tidak kelihatan gambarnya. Ini kan pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang lain ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini 3/5 tambah 1/3. Artinya kita harus cari KPK dari 5 dan 3. Siapa yang tahu? 15. 15. Oke, 5 dan 3 15 ya. Oke. Nah, sekarang tinggal seperti tadi jalannya. 15 dibagi 5 berapa? 3. 3. 3 kali 3 berapa? 9. 9. Di sini karena di sini tanda tambah kita tulis ini kok tanda kurang ya. Nanti kita lihat hasilnya ya. Padatan. Oh, di sini kurang kayaknya anak-anak. Nanti kita lihat ya. 15 bagi 3 berapa? 5. 5. 5. 5 kali 1 sama dengan 5. 5. Jadi yang penting sudah paham di sini ya. Nanti operasi itunya menyesuaikan. Sama dengan kita lihat berapa hasilnya di sini. Dia kurang atau tambah? Oh iya, dia tambah ya. Berarti di sini dia penjumlahan, bukan pengurangan. Salah gambar. Oke. 9 tambah 5 sama dengan 14/15. Penyebutnya tidak berubah karena sudah sama. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Nah, ini sudah agak besar sedikit. 6 dan 12. Tadi caranya ya, kita cari kelipatannya yang besar yang bisa dibagi 6. Berapa? Mulai dari 12.
Bisakah dibagi 6 12? Bisa. Nah, kalau bisa berarti kita langsung ambil saja 12. APK-nya 12, penyebutnya 12. Lanjut, kita kerjakan seperti yang tadi lagi. 12 dibagi 6 berapa? 10. Hah? 10. 12 dibagi 6. 2. Jangan langsung jawabannya 10 ditebut. 2 dulu. 2 dikali 5 berapa? 10. Nah, 10. Kalau di sini pengurangan berarti kita tulis juga pengurangan. Langkah berikutnya 12 bagi 12. 1. 1 kali 8 hasilnya 8. Nah, kalau sudah seperti ini penyebutnya tetap 12. 10 kurang 8 berapa? 2. Nah, sebenarnya anak-anak 2/12 ini masih bisa kita sederhanakan. Tapi nantilah kita coba kasih waktu khusus ya bagaimana cara mengubah bentuk pecahan atau menyederhanakan pecahan. Jawaban murninya saja dulu anak-anak tahu. Jadi 5/6 dikurang 8/12 itu sama dengan 2/12. Oke, kita lanjut. Masih adakah contoh soal? Masih ada. Ini lebih besar lagi. 20 dan 15. Siapa yang tahu KPK-nya antara 20 dan 15? Ayo, siapa yang tahu? Kita cari kelipatan 20 ya, kalau belum ada yang tahu. Kelipatan 20 mulai dari 20. Bisakah dibagi 15 20-nya? Tidak. Tidak bisa. Setelah 20 berapa lagi? 40. Bisakah dibagi 15 40-nya? Tidak bisa. Sedang 40 berapa? 60. Nah, 60 bisakah dibagi 15? Bisa. Berarti KPK-nya sama dengan 60. Oke, menyebut 60. 60 dibagi 15 berapa? 60 bagi 15. Berapa? 4. Nah, 4 ya. Oke, pintar nih. Sudah jago semua ya. 4 kali 12 berapa? Berapa 4 kali 12? 48. Karena dia penyembelahan maka kita tulis tanda tambah di sini. Sekarang 60 bagi 20. 3. 3. 3 kali 11 berapa? 3. 3. Oke, sudah selesai. 3 kita pindahkan penyebutnya, kemudian kita tambah yang di atas. 48 tambah 33 sama dengan 81. Ini juga anak-anak, ini bisa diubah jadi pecahan campuran. Kalau lebih besar pembilang daripada penyebutnya, itu sebenarnya bentuknya pecahan campuran. Tapi nantilah kita bahas berikutnya ya. Kita lihat lagi contoh soalnya. Nah, bagaimana kalau 3 seperti ini? Ada yang tahu KPK-nya? Penyebutnya seperti apa? Tidak masalah ya, mau 3, mau 4, mau 5, kita tinggal cari KPK antara 3 ini. Kita cari tetap yang tadi ya, tetap caranya kita lihat bilangan yang besar 5, kita cari kelipatan 5, yang bisa dibagi 3, bisa juga dibagi 2. Coba ya Pak Guru tuliskan, mulai dari 5. Bisakah dibagi 3? Bisakah dibagi 2? Tidak. Sudah 5, 10. Bisakah dibagi 2? Bisa. Bisa dibagi 3? Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti bukan. Harus bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 3. Setelah 10 berapa lagi? 15. Bisakah dibagi 3? Bisa. Bisa dibagi 2? Tidak, berarti bukan. Karena belum bisa dibagi 2. Bisa dibagi 3 tapi tidak bisa dibagi 2, berarti bukan. Sudah 15 berapa? 20. Oke, 20 bisa dibagi 2 tapi tidak bisa dibagi 3, berarti bukan. Sudah 20 berapa lagi? 25. Ini lebih-lebih, tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3. Sudah 25 berapa? 30. Nah, ini kayaknya yang bisa ya. 30 itu bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 3. Jadi kita tulis saja agak panjang sedipernya ya, karena ada 3 nanti di atas. Kita tulis penyebutnya 30, kemudian dilakukan hal yang sama seperti tadi. 30 bagi 5 berapa?
6. 6. 6 dikali 2 berapa? 12. 30 dibagi 3 berapa? 10. 10 dikali 1 berapa? 10 di sini tanda apa di sini? 10. Tanda tanda tambah ini tanda tambah ya. 10 kali 1 10. Kemudian yang berikutnya 10 dibagi 2 berapa? Maaf, 30 dibagi 2. 15. 15. 15 dikali 1. 15. Hah? 15. Di sini tanda apa? Tanda kurang. Kurang 15. Sudah, kita tinggal hitung. Penyebutnya dipindahkan. 12 ditambah 10 berapa? 22. 22. 22 dikurang 15 berapa? 7. 7 per 30. Mudah-mudahan semuanya sudah paham ya. Caranya melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini nanti catatannya mau dicatat. Saya hentikan dulu presentasinya, nanti anak-anak catat ya. Hentikan dulu rekaman Google Meet-nya. Udah Mima. Belum.